Halo Property People, gimana kabarnya? Semoga semua sehat-sehat aja ya di rumah ya. Nama gue Aditya Mulya dan kita ketemu lagi di program Brosis, browsing rumah online seputar inspirasi. Ini adalah program di mana gue browsing rumah-rumah yang di listing di rumah123.com yang gue lihat menarik. Oke, langsung aja yuk kita bahas rumah pertama. Nah, rumah pertama itu gue dapat informasi kemarin katanya Seon Serang. Jadi kita akan lihat Seon Serang ya. Rumah123.com, kita search Seon. Oke, nah ini listing pertamanya. Price range dari 589 juta sampai 1,2 miliar. Oke. Nah, seperti biasa, hal pertama yang gue kepoin kalau misalnya gue ngeliat listing primary kayak gini adalah ininya nih, pengembangnya nih. Coba yuk kita lihat, cek aja sebentar Mas Group seperti apa. Mas Group. Oke nih kayaknya. Bentar loh. Wow, oke nih guys. Oke, jadi Mas Group ini projectnya udah banyak banget. Ada Bali Resort, Britania Bekasi, Kota Sutra, Seon Serang, Grand Sutra. Nah, yang kayak gini-gini tuh gimana ya? Memberikan gua kenyamanan gitu loh ketika gua ngeliat listingnya. Karena kalau misalnya gua ngeliat pengembang dengan project portfolio banyak ini, kita jadi yakin gitu bahwa kualitas bangunannya oke, nanti surat-suratnya juga insya Allah aman gitu. Kalau udah kayak gini, gue bisa lebih tenang browsing ke bawah. Oke, lokasinya di Serang dan ada 6 tipe yang tersedia. Kemudian tanggal penyelesaiannya ini dia sekitar April 2022. Kita lihat dulu ininya, tipe-tipenya. Ada tipe 52, 589 juta. Yuk kita lihat yuk. Bentuknya seperti apa. Oke, ini 2 kamar tidur. Luas bangunannya 52 meter. Lucu ya? Oke, ini dapurnya dan ruang makannya, sorry. Oke, ini kamar tidurnya, kamar tidur anak pasti, ini dapurnya. Nah, ini ini desain denah gambar tekniknya ya. Coba kita lihat deh. Ini cukup menarik nih, karena di sini teman-teman lihat ada halaman depan dan ada halaman belakang, dan itu penting. Kebanyakan rumah itu kelemahannya depannya bagus tapi belakangnya mentok, jadi nggak ada halaman belakang, dan itu agak sedikit bahaya karena airflow sama cahaya jadi susah masuk untuk belakang. Jadi pastikan ada halaman depan sama halaman belakang seperti ini nih ya. Ini cukup bagus nih. Nih kalau lu perhatiin kursor gua, dia tuh akan airflow tuh akan datang seperti ini, ke sini, terus keluar ke sini, dan kebalikannya dari sini ke sini. Kalau untuk tipe 2 bedroom ini, kita masuk di lantai 1 itu langsung dining room sama living room sama ada kamar mandi dan dapurnya di luar. Nah ini tips aja ya. Kalau kita beli rumah dapurnya di luar di halaman belakang, itu hati-hati, jangan terburu-buru untuk nutup karena lu butuh open space itu. Emang sih ada resiko di mana kalau misalkan dapurnya di luar tuh jadinya bakalan ada tikus gitu ya. Nah makanya keep your house clean aja sih. Tapi kalau dapur di luar jangan keburu-buru ditutup, takutnya airflow-nya itu yang lu akan kehilangan airflow-nya. Ingat, airflow itu membutuhkan 2 bukaan untuk masuk sama bukaan untuk keluar. Jadi kalau misalkan di belakang lu tutup, boro-boro keluar, masuk aja enggak si airflow-nya. Ngerti ya, Property People ya. Nah, di lantai 2 Property People bisa lihat kamar tidurnya di atas ya, di lantai 2 ini. Kamar mandinya 1. Sedikit note aja kalau dari gue untuk desain ini. Jadi gini, kebetulan gue udah kenal beberapa orang yang sepuh gitu ya, dan mereka agak sedikit struggling kalau misalkan punya rumah yang nggak ada kamar di lantai 1. Karena udah umur 70 tahun masih harus naik turun tangga, nah itu kan kebayang ya. Nah, jadi mungkin kita lihat nih, mungkin yang tipe 3 bedroomnya ada kamar di bawah gitu ya. Tapi itu sesuatu yang Property People harus pikirin juga. Oke, kita lihat yang tipe 66. Ini 3 kamar tidur sama 2 kamar mandi. Oke, seperti ini. Kita lihat. Oke, bentukannya hampir sama. Luasnya nih 66 meter persegi. Nah, kita lihat di sini. Nah, tuh, di sini ada kamar tidur. Kamar tidur utamanya malah ada di bawah. Ada 1 di bawah dan 2 di atas.
Dan ada satu lagi di sini desain Seon Serang ini yang bagus ya. Property people perhatiin kamar mandinya. Coba lihat kamar mandi bawah sama kamar mandi atas di sini nih, kiri sama kanan ini, lantai 2 kan ini. Dia tuh ada jendela keluar. Nah, itu tuh jarang loh. Kebanyakan developer itu dia kamar mandi itu nyempil di bawah tangga atau di mana gitu ya. Jadinya kiri kanan depan belakang tuh nggak ada jendela. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah itu kamar mandi jadi gelap dan lembab. Kita benar-benar bergantung kepada cahaya penerangan lampu. Tapi ini kamar mandinya ada jendelanya, airflow bisa masuk dan kamar mandinya jadi kering, nggak akan jamuran. Nah ini bagus banget nih. Siapapun yang ngedesain ini, gua akui keren nih. Oke, ingat ya, kamar mandi sebaiknya ada ventilasi keluar. Nah itu 3 bedroom. Coba kita 3 bedroom juga tapi lebih mahal. Karena apa? Karena luas tanahnya 150 meter persegi. Oke, kita lihat yuk langsung desainnya seperti apa. Wow, oke ini luas. Bedanya dengan yang tipe sebelumnya adalah kalau property people lihat ini bisa carportnya bisa 2 samping-sampingan ya, kiri kanan. Dan ini bagus banget. Satu sedikit aja tips tentang carport property people, kalau bisa beli atau bangun rumah yang carportnya sampingan kayak gini. Jangan yang paralel kayak gini. Kenapa? Nanti kalau misalnya ada bencana atau apa gitu nanti kan susah ya. Kalau misalkan si mama mau pergi lebih cepat daripada si bapak tapi mobilnya kayak gitu, itu kan agak sedikit repot. Kalau kayak gini kan bisa cepet bang ya. Tapi ya kalau kayak gini berarti membutuhkan lebar tanah yang cukup lebar gitu. Kita lihat kamar mandinya. Kamar mandi yang atas setidaknya ada ventilasi keluar, itu bagus. Dapurnya juga di luar. Nah ini nih, dapur di luar tahan godaan untuk menutup dapurnya jadi ruangan tertutup ya. Ini udah bagus banget. Emang sekarang modenya kayak gini. Dulu pas zaman kakek kita masih kecil juga dapur-dapur mereka kan di luar kan. Kita udah bicara reputasi pengembangnya, kita udah bicara desainnya. Kemudian kita bicara lokasinya. Kita cek yuk. Lokasinya itu dekat mana aja. Nah di sini ada nih point of interest di Seon Serang. Ada rumah sakit ibu dan anak, property people pasti butuh itu. SMA Negeri 3 Kota Serang. Oke, itu bagus. Kemudian apa lagi tampilkan lebih banyak nih? Ada di sini ya, tampilkan lebih banyak, ada gerbang tol. Oke. Oh jadi kita bisa exit di tol Serang Barat, property people. Kalau property people mau lihat lokasinya lebih baik lagi, gunakan Google Maps. Yuk kita gunakan Google Maps agar kita bisa tahu surroundingnya itu seperti apa. Oke, yes, ini gue pengen ngeliat ini. Kita buka ini. Ini property people, ini ada SMP 3 Kota Serang. Kemudian ada RSIA seperti yang dikasih tahu. Ini SD juga nggak jauh. Kemudian ada, coba kita cari SMA ya, SMA-nya. SMA-nya jauh nggak? SMA Negeri 3 Serang. Wow, oke. Cuman 3 kilo. Deket banget. SD deket, SMP deket, SMA deket. Bagus nih. Terakhir adalah fasum-fasosnya ya, property people, kita lihat yuk. Oke, kita ada clubhouse, kita ada kolam renang. Seon Serang juga ada taman hijau dan ada keamanan. Oke. Cukup oke. Nah, seperti itu property people listing kita yang pertama. Oke, property people, tadi di bagian pertama kan kita udah bahas Seon Serang ya, primary listing. Nah, sekarang di bagian kedua ini gue pengen ngebahas sebuah rumah yang dijual di Andir, Cijerah di daerah Bandung. Bentuknya lucu banget. Ini gue lagi cari dulu sebentar ya, yuk kita cari bareng dulu. Cijerah, Andir, Bandung. Oke, yuk kita lihat. Itu, nah ini nih. Ini gitu, ya ini dia. Ini bentuknya lucu banget deh, lihat deh. Kan ini warnanya biru gitu. Nah, kita lihat sebentar. Ini seperti ini bentuk depannya. Kemudian dia ada konsep etik gitu. Dan gue menyukai parketnya sih sebenarnya di sini nih. Teman-teman bisa lihat ya. Parket. Ada tangga ke atas.
Pertama-tama gue harus bahas desain desain dan spek dulu deh ini rumahnya. Rumahnya ini adalah, yuk kita lihat sebentar ya. Kita scroll ke bawah. Oke. Luas tanah 74, luas bangunan 54, kamar tidurnya 3, kamar mandinya 2. Spesifikasinya adalah, nah ini dia. Spesifikasinya, dan ini penting teman-teman. Sertifikatnya, ini sertifikatnya udah SHM. So this is really good. Sayangnya di bagian hadap dia nggak nyebutin ini hadap barat, timur, utara, atau selatan. Nah, anyway, kembali ke desainnya ya. Desainnya kan lucu tuh. Gue menyukai bahwa di luar itu dia permainan warnanya tuh dibatasi 2 gitu ya. Biru dan putih. Jadi tidak ada confusion of color gitu. Tegas 2 warna aja. Dan di dalamnya dia bagian atas tuh dia pakai parket, warna parket, pinus dan dan warna putih aja. Jadi railingnya putih, dindingnya putih. Jadi di mata tuh nggak terlalu sibuk gitu. Jadi ketika kita ada di lantai atas rumah ini, mata kita nyantai karena kita hanya dikenalkan sama 2 warna, pinus ini dan si putih dindingnya. Bahkan railingnya itu putih juga. Dan yang pinter dari yang bikin rumah ini adalah pengaman railingnya itu dia bikin seperti ini nih, yang diamond itu tuh. Ini mengizinkan kita masih bisa melihat ke bawah dan masih bisa mengizinkan angin untuk lalu lalang. Pinter ini. Oke, dan di sini juga di gambar keempat kita bisa melihat dia menggunakan etik ya. Dia memaksimalkan ini ya, ruang. Jadi terlihat tinggi gitu ya. Bagus ini. Ini seperti klaster kecil yang dia bikin gitu loh, property people kayak yang berapa rumah satu gate gitu. Soalnya kalau dilihat di rumah sebelah kanannya juga mirip. Dan ini belum pernah ditempati. Lihat bahwa dindingnya putih semua, sangat-sangat bersih. Eksteriornya bagus, interiornya bagus. Harganya menurut gua kita dapat seperti itu dengan luas tanah seperti itu, harganya di sini di gue sih ini cukup beralasan sih. Tapi ya gue kembalikan aja ke masing-masing property people ya kan, semua kembali kepada budget masing-masing ya. Nah terakhir nih, kalau misalnya property people mau KPR, di sini ada fiturnya di rumah123.com. Bagus ini fiturnya. Bisa mulai KPR di 4,5 juta per bulan, berarti penghasilan gabungan suami istri itu sekitar 13,5 juta ya, sampai 15 juta gitu untuk 20 tahun. Kalau misalnya 15 tahun berapa ya? Coba. Nih, kalau misalkan property people nyicilnya 10 tahun, jadi 6,7 juta per bulan, yang mana artinya penghasilan gabungannya 21 juta per tahun. Oke, gitu aja dari gue. Property people, terima kasih udah nonton episode kedua ini. Semoga ulasan tadi ngasih property people inspirasi. Kalau ada rumah, apartemen, atau properti apapun yang ingin gue review, silahkan tulis di kolom komentar YouTube atau Instagram Rumah123 ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Untuk urusan hunian, mulai dari nyari sampai nempatin rumah yang baru, rumah123.com selalu ada buat kamu. Gue Adit, sampai ketemu di episode berikutnya. Bye.